Cerpen Rumah Ibu, karya Prof. Haris Effendi Tahar. Malam ke-8 tidak ada lagi rombongan takziah datang ke rumah, menyampaikan rasa ikut berduka serta ikut menyumbang doa untuk almarhum bapak yang baru saja pergi meninggalkan dunia fana dalam usianya ke-80. Suasana senja di rumah besar itu menjelang makan malam terasa makin sendu, terutama bagi ibu yang kehilangan bapak ketika usianya 75. Senja makin menyisakan warna jingga di langit barat kota. Aina, anak ketiga bungsu, sibuk menyuap makanan ke mulut putra kecilnya yang baru berusia 4 tahun. Ari, suami Aina, sudah kembali beserta 2 orang anaknya ke kota Bandung setelah bapak 2 hari dimakamkan. Hanum, anak tengah yang sekarang tinggal sendiri di rumah itu, menemani ibunya tidur di kamar. Suaminya Basar dan putra tunggalnya Jo cepat kembali ke kota Medan karena Jo mau ujian akhir SMA. Sementara Arwan yang biasanya dipanggil Om Kumis oleh para kemenakannya masih tinggal bersama istrinya Sari. Kedua anak Arwan tidak dapat menghadiri pemakaman opa mereka karena tidak bisa meninggalkan kuliah mereka di Jakarta. Hanya Arwan dan istrinya lah yang buru-buru datang berdua dengan Sari ketika WA Aina dan Hanum yang mengabarkan meninggalnya bapak subuh itu. Kalau ibu sakit, siapa mengantarkan ibu ke dokter? Harus telepon dulu mantan sopir bapak itu. Siapa namanya? Amir. Ya, Amir biasanya patuh bila bapak yang panggil. Ya, sekarang sudah pensiun juga. Nah, sekarang bapak tidak ada lagi. Apa dia mau mengantar ibu ke dokter dengan mobil tua bapak itu? Tanya Hanum sambil tidur dekat ibu di atas karpet merah yang terbentang di ruang tengah rumah itu. Maksud kamu itu apa? Ibu sehat-sehat saja kok, tanya ibu. Maksud saya, sebaiknya ibu sekarang tinggal bersama kami di kota Medan. Rumah ini biar kita sewa kontrakkan saja. Mobil buntut kijang super bapak itu kita jual sebagai mobil antik. Begitu ibu. Enak saja kau. Aku tidak akan meninggalkan rumah ini sampai aku menyusul bapakmu. Titik. Suara ibu mulai meninggi. Hanum baru menyadari bahwa ucapan itu mungkin melukai ibunya. Aini cepat-cepat mencuci tangannya setelah selesai menyuapi putranya. Hanum bangkit dari tidurnya serta-merta mengusap bahu ibunya yang renta sambil menghadiahi ciuman di kening orang tua itu. Orang tua itu menangis sesegukan. Rumah ini kami bangun berdikit-dikit, berangsur-angsur dari sisa-sisa biaya sekolah kalian hingga jadi sebesar ini, dengan 4 kamar tidur. Mobil itu dibeli bapakmu dalam keadaan baru keluar dari toko ketika bapak memasuki tahun kedua masa pensiunnya dari tabungan kami. Biar sudah tua usianya, belum pernah rusak kok. Bapak masih piawai nyetir meski sudah dekat 80 usianya. Kalau mau pergi jauh, Amir bersedia membantu. Ya, kami tahu maksud kami. Kalau kami sudah pergi ke kota masing-masing, ibu tinggal dengan siapa? Dengan si One? Sedari dulu dia setia menemani kami. Dia masih kuat cuci masak. Anaknya si Buyung tiap bulan kirim uang. Dia juga tidak punya saudara, kitalah saudaranya. Suaminya sudah lama mati ketika bekerja di Malaysia. Ibu kan juga punya tetangga dan teman-teman semajelis taklim di masjid. Kalau kalian rindu ibu, pulanglah. Ini rumah kalian. Kalau ibu menyusul bapak, jangan jual rumah ini. Kalau kalian tidak sanggup merawat, hibahkan jadi panti anak yatim, biar pahalanya untuk kami berdua. Kalian tidak perlu uang dari rumah ini. Kalian sudah kaya, hidup bahagia dengan keluarga masing-masing. Untuk itu ibu senantiasa bersyukur padanya. Mereka makan malam bersama setelah sholat isya berjemaah yang diimami Arwan di rumah itu. One, perempuan tetangga yang setia sejak muda itu, telah lama menyiapkan makan malam di meja oval kebanggaan ibu. Ibu tampak kurang berselera makannya, mungkin masih terguncang oleh ajakan Hanum. Tiba-tiba Arwan buka bicara. Kami tadi siang sudah beli tiket untuk bertiga. Kali ini ibu ikut kami ke Jakarta dulu untuk berlibur. Cucu ibu, Rona dan Rani, sudah lama tidak jumpa omanya. Biasanya oma cuma lihat di WA dan FB saja, sesekali lewat video call. Mereka bangga sama opa dan omanya. Sekarang opa kebanggaan anak-anak tidak ada lagi. Nanti kalau oma mau pulang kami antar lagi.
Ibu yang sekarang dipanggil Oma itu tidak berkata apa-apa, hanya memandangi anak-anaknya satu persatu dengan mata rindu campur haru. Ya, setelah itu biar kami jemput Oma ke Jakarta, kita libur ke Bandung, ke rumah kami, ujar Aina. Ibu menoleh pada Aina, menatap sebentar, seperti menakar apakah Aina sanggup melayaninya, karena dia tahu ekonomi bungsunya itu sekarang sedang susah. Setelah itu kami jemput ibu ke Bandung, lalu kita liburan di Medan ya Bu. Anak-anak selalu membanggakan omanya yang guru bahasa Inggris. Ibu mencuci tangannya perlahan-lahan, menyambar tisu melap mulut dan tangannya dengan cermat. Dari tadi ia mendengar saja ocehan ketiga anaknya itu, kecuali Sari, istri Arwan yang tidak berkomentar apa-apa. Mungkin Sari merasa ia mesti menempatkan dirinya di luar konteks ibu dan anak. Tiba-tiba ibu bicara ke arah menantunya Sari. Betul, kalian sudah beli tiket untuk ibu juga, Sari? Sari terkejut memandang sekeliling dan akhirnya menatap suaminya Arwan. Arwan tersenyum dan mengangguk. Ya ibu, kami beli tiket online untuk kita bertiga, jawab Arwan. Yang aku tanya Sari. Yang jawab kamu, bagaimana ini? Ya ibu, saya memang tidak tahu kalau Bang Arwan beli tiket online. Belum dia kasih tahu ke saya. Maafkan saya ibu. Kalau memang Arwan sudah beli tiket pulang ke Jakarta, baiklah. Tapi tiket untuk ibu kembalikan saja. Ibu tidak bisa ikut kalian. Meskipun sudah tua ini, ibu sekarang ketua penasihat Majelis Taklim kaum ibu di masjid kita. Selagi ibu masih kuat berjalan, ibu harus bersolat berjamaah ke masjid. Paling tidak untuk maghrib, isya dan subuh. Nah, di Jakarta, masjid jauh dari rumah kalian. Lagi pula di sana ibu-ibu tidak terbiasa solat ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu tidak bisa meninggalkan rumah kecintaan ibu dan bapak ini, apalagi dalam usia segini. Sejak muda, ibu merindukan memiliki rumah yang bersih, rapi, sedikit halaman untuk memelihara tanaman pohon dan bunga. Memelihara dan merawat tanaman adalah juga memelihara dan merawat kehidupan kita di bumi. Pemberian yang maha pemurah ini, ibu tidak mau menyia-nyiakannya. Bapak kalian. Ibu selalu terhenti bicara bila lidahnya terpeleset menyebut bapak. Setelah itu air matanya jatuh di pipinya yang keriput, yang diusap dengan ujung kebayanya yang harum. Tak lama ibu terbatuk-batuk. Biasanya ibu siap dengan kotak obat-obat rutin dari poliklinik. Aini cepat mengingatkan, kotak obat ibu mana? Sambil batuk-batuk, tangan ibu itu menunjuk ke arah suatu tempat. Aina mengambil obat itu dan mengeluarkan beberapa butir atas petunjuk ibu. Ada 3 macam obat yang harus diminumnya. Obat anti asam urat, obat menjaga tensi darah, dan obat asma bila kambuh. Arwan memapah ibunya ke kamar karena tampaknya ibu mulai sesak nafas. Ketiga anak dan seorang menantu itu masuk ke kamar mengawasi posisi masing-masing. Aina mengipas ibunya tapi Arwan melarang. Arwan menghidupkan AC dengan suhu sedang sekitar 24 derajat Celcius. Satu-satu anak-anak keluar kamar itu kecuali Aina yang tetap menunggu ibunya bernafas normal kembali. Sementara putra bungsu Aina telah tidur pulas di kasur lipat di kamar ibu. Kecuali Aina, mereka, anak-anak dan menantu ibu kembali ke meja makan menghabiskan makan malam sambil berdiskusi dengan kekhawatiran masing-masing. Kalau ibu tinggal sendirian, kita anak-anaknya semua dirantau. Lalu sesak nafas ibu kambuh seperti barusan. Suara Hanum membuka diskusi. Arwan mengangguk-ngangguk. Lalu katanya, ibu kan masih piawai menggunakan gawai. Ibu masih aktif FB dan WA dengan teman-temannya dan grup kita. Hanya bapak yang sudah tidak peduli sejak 5 tahun terakhir. Kalau dalam keadaan sesak nafas begitu, bagaimana mungkin menggunakan gawai? Ujar Sari. Apa si Oni bisa menggunakan gawai memberitahu kita apabila ada apa-apa dengan ibu? Dalam kemelut diskusi itu sedang berlangsung, Aina buru-buru keluar kamar ibu memberitahu bahwa ibu muntah. Nafasnya semakin sesak, semua berhamburan lagi ke kamar ibu. Wajah ibu kelihatan pucat, matanya terpejam menahan sakit. Arwan cepat-cepat mencari kunci mobil bapak dan menghidupkan mesin mobil itu di garasi. Arwan dan saudara-saudaranya menggendong ibunya naik ke mobil yang akan menuju instalasi gawat darurat rumah sakit umum di pusat kota. Aina meninggalkan putra bungsunya tidur sendiri dijaga si One. Ketiga anak ibu dan Sari sekarang menuju ke rumah sakit umum di pusat kota. Dengan kecepatan terkendali, Arwan memacu mobil tua bapak yang ternyata masih bagus itu. Tak ada yang berkata-kata.
Semua dalam keadaan cemas dengan pikiran-pikiran buruk menjelang sampai ke rumah sakit. Aina merebahkan ibunya di pangkuannya. Hanu memeluk kedua kaki ibunya, sementara Sari menemani suaminya menyetir di depan. Hanya Arwan yang berpikir rasional bahwa akhir kehidupan adalah kematian. Jika itu terjadi pada ibu. Kompas, Minggu 30 Juni 2019.